Selamat pagi buat teman-teman pengangguran semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Rusdi di channel YouTube saya Reni Gandum. Hari ini saya akan membahas tentang pupuk. Berapa pupuk yang tepat jumlahnya untuk bibit anggur? Ya, kelebihan pupuk seringkali jadi masalah buat bibit anggur. Bibit anggur bisa jadi overdosis sehingga layu, kerdil, terbakar dan mati. Jadi kita bisa ukur berapa sih sebetulnya kebutuhan pupuk yang aman buat bibit anggur. Di sini ada beberapa pupuk standar ya. Ini ada NPK. Ya, NPK 16 16 16. Di sini ada MKP. Ini ada KNO3 yang saya mix dengan boron. Nah, kenapa saya mix? Karena kebutuhannya sedikit aja, ya, nggak sebanyak MKP atau NPK ini. Untuk tahu berapa sih maksimal yang aman dosis pupuk untuk bibit anggur seperti ini, ya, ini ada bibit anggur. Kita ukur, kita campur pakai air, kita ukur dengan menggunakan TDS meter ini, ya. Jadi nanti hasilnya kelihatan, ya, berapa ppm yang dihasilkan. Oke, sekarang kita mulai dengan NPK 16 16. Sini ada air 2 liter yang sudah saya siapkan, ya. Saya akan tuang 1 sendok teh NPK ini ke dalam 2 liter air, ya. Lantas kita aduk. Nanti setelah diaduk merata akan kelihatan berapa ppm hasilnya, ya. 1 sendok teh NPK 16 16 ini. Oke, udah larut ya semua. Sekarang kita cek ya. Di sini ya, angka 198 dikali 10 berarti 1980 ppm. Ini dosis terlalu banyak untuk bibit anggur. Kalau kita tuang semua 2 liter air yang udah dikasih pupuk ini, kemungkinan besar ini akan mati. Ini akan mati, ya. Jadi berarti 1 sendok teh terlalu banyak, ya. Berarti untuk bibit ini cukup setengah sendok teh. Kalau tadi segini, ya, nah, kita bisa kurangin separuh segini, ya. Berarti untuk segini akan didapat hasil antara 900 sampai 1000 ppm, ya. Itu cukup aman. Karena kalau di atas 1000 ppm, ya, kita kasih pupuk, kemungkinan besar dia akan overdosis dan mati, ya. Jadi kesimpulannya 1 sendok teh ini kebanyakan untuk
tanaman ini. Cukup setengah seperti ini ya. Caranya bisa diaduk pakai air ya, lantas disiramkan ya, atau kalau mau lebih aman lagi kita taruh di pinggir ini ya, seperti ini ya, kita taruh di pinggir-pinggir ya, di pinggir aja. Ini setengah sendok teh kita tuangkan, saya kasih contoh ya. Ya, di pinggir aja, terus kita tutup. Ini kita tutup NPK-nya. Ini lebih aman karena NPK ini nggak langsung larut dan tidak langsung semua diserap oleh bibit anggur ya. Kalau kita aduk dengan air seperti ini, dia dalam waktu 1 hari akan langsung diserap semua oleh anggur, dan kemungkinan resiko overdosis buat bibit ini lebih tinggi daripada kalau kita taburkan di pinggir ya. Jangan menaburkan bibit anggur langsung semua ya, di atas permukaan. Itu juga terlalu mudah, cepat habis diserap oleh tanaman dan membuat resiko overdosis jadi lebih cepat tinggi ya. Jadi udah jelas ketemu bahwa 1 sendok teh terlalu banyak untuk bibit anggur. Cukup setengah sendok teh dicampur dengan air ya, kita bisa tuangkan sedikit-sedikit ya untuk bibit anggur. Kalau misalnya untuk pot yang lebih besar mungkin kita bisa langsung kita siram semua, tapi kalau untuk pot yang kecil ini mungkin kita bisa untuk dua bibit ya, kita bagi 2 aja ya, supaya nggak terlalu banyak karena pot kecil. Nah, lantas yang berikutnya kita akan tes pupuk MKP ya. Ya ini juga 2 liter. Oke. MKP biasanya kita kasih ke tanaman yang lebih besar atau pot yang besar ya. Jadi kita di sini ada 3 liter air. Ini 3 liter air. Ini MKP. Satu sendok teh kunjung, KNO3 dan boron. Sendok teh ya, nggak terlalu menjun ya. Ini perbandingannya kira-kira segitu aja. Terus kita aduk. Kita butuh aduk lebih lama karena KNO3 dan boron ini agak lambat larut. Di butirannya besar-besar. Ya, larut.
Sekarang kita ukur dengan TDS meter. Ya, ini hasilnya 207 dikali 10 207 dikali 10 berarti 2070 ppm ya, 2070 ppm. Kelihatan ya? Oke. Karena apa namanya, MKP dan KNO3 ini pasti kita kasih ke pohon yang sudah besar atau pohon anggur yang sudah menuju proses generatif atau pembuahan. Jadi dosis tinggi ini akan bisa ditolerir oleh tanaman ya, selama menyiramnya jangan terlalu dekat dengan tanaman, atau kalau mau lebih aman lagi bisa ditambahkan lagi airnya menjadi di sini ada 1 liter air lagi. Sekarang jumlahnya jadi 3,5 liter air. Kita cek lagi. (1870) atau 187 dikali 10 ya. Oke. Ini kalau dikasih dengan dosis segini, kalau dikasih ke bibit, kemungkinan besar bibit mati. Tapi kalau ini kita kasih ke tanaman anggur yang sudah besar, yang udah berumur 6 bulan atau 1 tahun, ini aman-aman aja ya. Ini aman, apalagi kalau anggurnya di grounding di tanah ya. Kalau pohon anggurnya di grounding di tanah itu kan luas, jadi pupuk ini akan menyebar ke dalam tanah, jadi lebih aman buat tanaman. Tapi kalau di pot yang nggak begitu besar, mungkin bisa dikurangin separuh aja nantinya, kalau mau aman begitu ya. Jadi intinya jangan berlebihan sama pupuk ya. Terus tanaman yang ditanam atau di grounding di tanah itu lebih kecil resiko overdosis dibandingkan bibit anggur yang kita tanam di dalam pot. Karena kalau di dalam pot media tanam cuma sedikit, jadi kalau kita tuang semua pupuk yang dicampur air ini, otomatis dia nggak akan kemana-mana, jadi di situ aja dalam pot aja, sehingga resiko overdosis buat tanaman anggur lebih tinggi ya. Jadi ingat itu prinsipnya. Untuk bibit setengah sendok NPK 1 atau 2 minggu sekali udah cukup ya. Cara yang paling aman, jangan dicampur air, taburkan aja di pinggir pot ya, sedikit aja di pinggir dan ditutup, sehingga nanti penyerapannya nggak langsung sekaligus cepat habis ya, nggak cepat semua diserap sama tanaman.
Mungkin dia butuh waktu sekitar 1 minggu baru pupuk NPK itu habis. Jadi kita bisa kasih 2 minggu sekali setengah sendok teh untuk bibit. Tapi untuk tanaman yang lebih besar yang sudah mau dikasih pupuk generatif, kita bisa kasih lebih banyak ya, 1 sendok teh NKP dengan setengah sendok teh boron KNO3 per fluoro. Ya, gitu. Mungkin kalau pohonnya lebih besar lagi dan tanamnya di tanah, di grounding, kita bisa kasih lebih banyak lagi gitu, pupuk NKP NKNO3 ini. Begitu juga kalau misalnya kita masih mau kasih pupuk vegetatif seperti NPK untuk tanaman yang di grounding di tanah yang sudah besar, itu lebih aman dan kita bisa kasih pupuk NPK-nya sampai 1 sendok teh tiap kali kasih ya. Tapi yang paling bagus pupuk itu kita gali sedikit tanah di sekeliling tanaman, jarak kira-kira 50 cm, ditabur pupuk di sekitarnya, tutup lagi ya, supaya aman, supaya nggak ke bawah air, hujan, erosi, angin dan sebagainya ya. Itu cara yang lebih aman ya. Saya rasa hari ini sekian dulu, mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.